Sekarang tugas yang paling penting adalah membuat sistem route di dalam Vue.js karena kita sudah menginstal paket yang namanya Vue Router, maka kita akan melakukan settingan route-nya di dalam app.js. Yang pertama kita akan sediakan dulu settingan route-nya. Saya buat nama yaitu route, isinya dalam bentuk array. Di sini saya akan menentukan beberapa rute terkait aplikasinya. Setiap rute kita deklarasikan dengan tanda kurung kurawal, bentuknya objek yang terdiri dari path serta properti komponen. Untuk path adalah jalur URL aplikasinya, nanti kita bisa tentukan jalurnya. Sedangkan untuk komponen adalah template yang akan dirender pada saat rute URL-nya diakses. Pada kasus ini saya tulis home karena nanti ada pages yang namanya home. Karena komponennya belum siap, kita akan siapkan dulu. Silakan buat komponen pages-nya. Saya akan buat folder namanya pages. Foldernya masih di dalam folder JS. Jadi nanti di dalam folder pages ini ada halaman home dan ada halaman about sebagai komponen pages yang kita butuhkan. Saya buat komponen baru, kita simpan nama template view-nya yaitu home.view. Template view-nya saya hanya menampilkan judul seperti ini. Yang penting komponen home-nya sudah kita buat. Begitupun kalau kita punya pages berikutnya yaitu about.view, simpan template-nya, kita akan render dengan judul yang berbeda. Karena kedua komponen pages tersebut yang kita butuhkan, maka saya harus meload kedua komponen tersebut ke dalam router application-nya. Untuk mengimpor kita bisa pakai sintak require. Kita akan lokasikan ke folder pages, kita ambil home.view-nya, berikutnya kita ambil lagi pages about.view. Tapi yang jelas di sini kita harus memberikan nama komponennya sebagai nama variabel, kita referensikan ke satu nama. Begitupun untuk komponen about-nya. Sekarang ketika path-nya berada di URL/home, tolong render template home-nya yang isi template-nya seperti ini. Selanjutnya kita buat rute berikutnya. Untuk halaman about sama seperti yang di atas, rutenya terdiri dari path URL, tapi URL-nya /about, komponen yang dirender adalah about. Jadi nama-nama ini kita referensikan ke dalam router konfigurasinya. Lakukan hal yang sama jika kamu punya halaman berikutnya, misalnya halaman blog, halaman kontak, kamu bisa buat template-nya seperti ini. Lalu require, kita impor satu persatu dan kita masukkan ke dalam rute aplikasinya. Setelah itu kamu bisa membuat route atau mengimplementasikan router konfigurasinya dengan melakukan instant object dari view router. Kurung buka, kurung tutup. Kita akan pasang konfigurasi route-nya di sini dalam bentuk objek. Opsi yang pertama kita bisa tulis route.2 route. Jadi nama ini kita referensikan sebagai nama routingnya, tapi karena nama key dan nama value-nya sama, maka kamu bisa tulis singkat di satu nama menjadi seperti ini. Sebenarnya nama ini bebas, pokoknya kita referensikan nama ini ke dalam opsi route-nya supaya routing konfigurasinya bisa dijalankan. Berarti di awal aplikasi kamu harus mengimpor view router. Alternatif lain kamu bisa menggunakan keyword import from view router. Ini nama referensinya. Nama referensi ini kita impor dari paket view router. Kalau sudah diimpor berarti nama referensinya bisa kita pakai, dan supaya view routernya bisa digunakan maka kamu bisa kasih tahu ke ruang lingkup view-nya dengan menggunakan view.use. Kita akan pakai view router di dalam view-nya. Sintak ini untuk mengaktifkan view router dan supaya komponen pages-nya didaftarkan dan bisa dirender satu persatu. Silakan pasang nama
ke dalam objek ini, namanya router. Kita pasang sebagai router di dalam objek Vue.js-nya. Sampai di sini sudah cukup, pastikan tidak ada error. Langkah-langkah ini sudah dijelaskan di dalam dokumentasi dari Vue routernya. Kamu bisa kunjungi dokumentasinya dan mempraktekkannya. Tapi yang jelas, settingan konfigurasinya seperti itu. Untuk bagian komentarnya bisa saya hapus supaya tidak mengganggu. Nanti saya akan testing aplikasinya di video berikutnya.